Bab 166 Godaan Kritis. Zhao Feng menemukan bahwa kamar kayu itu sekitar 100 meter dari tempat dia berada dan di antaranya adalah jurang. Dalam keadaan normal, orang-orang di langit ketiga dari alam yang naik tidak dapat terbang. Mereka dapat mengapung di udara selama 100 yard tetapi angin di atas jurang begitu kuat sehingga bahkan para pembudidaya di langit ketiga akan tercabik-cabik dalam beberapa napas. Pada saat ini, 3 murid inti semua berdiri di tepi jalan hitam dan emas, tetapi mereka tidak bergerak. Murid mata kiri Zhao Feng sedikit berkontraksi saat dia memeriksa kerangka dan barang-barang mendekat. Tengkorak itu telah ada di sini untuk waktu yang lama, tetapi tulang-tulangnya masih samar-samar bersinar, yang berarti bahwa kultivasi orang ini berada di alam roh sejati atau lebih tinggi ketika dia hidup. Mata Zhao Feng berbinar, bukan hanya dia yang melihat ini, 3 murid inti juga melihat ini. Barang-barang telah ditinggalkan untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka tidak berkarat atau rusak, yang berarti mereka tidak sederhana. Pedang bambu yang patah, ornamen batu giok, buku-buku kuno. Bahan-bahan dari barang-barang ini semuanya unik dan seperti tulang, mereka tidak dikenakan. Jika aku bisa mendapatkan barang di sebelah mayat, tidak masalah meskipun aku gagal dalam persidangan ini. Item yang ditinggalkan oleh seorang kultivator di Real Spirit Realm mungkin keterampilan kelas spiritual atau senjata spiritual. Quan Chen sangat bersemangat dan dia tidak bisa menahan keserakahannya. Semua orang memandang dengan penuh harap pada barang-barang di sebelah kerangka dan Zhao Feng segera menyimpulkan. Pedang bambu yang patah seharusnya menjadi senjata spiritual dan bahkan jika itu tidak memiliki roh di dalamnya, itu masih setara dengan senjata elit kelas mortal setidaknya. Bahan ornamen batu giok sangat unik dan tampaknya memiliki kekuatan yang mengalir di sekitarnya. Harganya mungkin tidak sebanyak senjata spiritual, tapi itu seharusnya tidak terlalu mahal. Sedangkan untuk 2 buku lama, tidak ada yang tahu persis apa kelasnya, tetapi dengan budidaya kerangka, sebelum dia meninggal, itu harus menjadi keterampilan kelas mortal puncak setidaknya. Barang-barang ini bahkan mungkin melampaui hadiah dari tempat satu pengadilan. Bahkan Zhao Feng memiliki keinginan untuk meraih mereka, tetapi matanya berbinar dan mendesah pergi. Lin Fan tidak ragu sama sekali dan dia mengikuti Zhao Feng. Memang, bahkan orang-orang di langit keempat dari Realm Ascended tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mencapai ruang kayu dan kembali tanpa terluka. Pikir Lin Fan, orang-orang di langit keempat dari alam yang terangkat hanya memiliki peluang 20% untuk sukses dan Yang Gan, yang memiliki kultivasi tertinggi, mungkin memiliki 30-40% tergantung pada seberapa kuat angin itu. Tujuan saya adalah tempat 1 dan mengalahkan skor Haiyun Master. Mata Yang Gan menjadi tajam saat dia pergi juga. Selanjutnya, Quan Chen dan Lu Hu keduanya menghela napas dan mereka mulai berlari lagi. Sebagian besar murid akan ragu-ragu di depan barang-barang ini, tetapi mereka akan pergi setelah beberapa saat. Mereka semua adalah murid elit dan mereka bisa mengendalikan keserakahan mereka. Selain itu, peluang keberhasilannya terlalu rendah dan mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam yang terangkat hampir tidak memiliki peluang. Setelah itu, batu-batu besar mulai muncul di kedua sisi di jalan dengan tulisan, hadiah. Pada titik tertentu, sebuah hutan dengan energi padat muncul di jurang dan orang bisa melihat harta di dalamnya dengan mata mereka. Buah lezat spiritual dapat membantu mereka yang berada di bawah langit ketujuh dari alam yang terangkat. 1 buah dapat membantu pembudidaya melompat 1 sky langsung. Liu Yuer berseru saat dia mengenali buah Moondragon Root, harta karun yang dikabarkan meningkatkan atribut tubuh dan bahkan memiliki kesempatan untuk memberikan bakat khusus kuno. Zhao Feng menatap hutan di depan dan dia menarik napas dalam-dalam. Umpannya terlalu kuat, ada terlalu banyak harta di sini yang bisa mengubah satu kehidupan dan takdir, seperti mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng bahkan menemukan beberapa material yang menantang surga, yang dapat digunakan untuk meningkatkan bakat seseorang. Harta karun hutan ini melampaui segala hal lain yang mereka lihat sejauh ini. Jika salah satu dari mereka bisa memasuki hutan dan mengubah takdir mereka, Realm Spirit sejati tidak akan sulit dijangkau. Buah lezat spiritual, buah naga merah. Petik 2, mata seorang murid di puncak 3 sky bersinar dengan keserakahan. Orang ini adalah Chen Yue, satu-satunya orang yang tidak dikenal Zhao Feng. Teng, Chen Yue berseru saat dia mengedarkan True Force-nya untuk membentuk gelombang merah-merah, yang mendorongnya menuju jurang. Hu gelombang, angin di atas jurang mulai bergerak, yang membuat wajah Chen Yue memerah.
Dia menggunakan semua yang dia miliki dan berlari sekitar 10-20 yard sebelum lapisan kekuatan sejati di sekitarnya hancur. Ah! Chen Yue berteriak sebelum jatuh ke dalam jurang dan menghilang dari pandangan. Adegan ini mengejutkan semua murid lainnya. Dengan budidaya langit 3 puncak Chen Yue, dia hanya bisa berlari sekitar 10-20 yard di udara, bahkan tidak seperlima dari total jarak. Ekspresi Zhao Feng sangat serius. Kultivasinya lebih rendah dari Chen Yue, yang berarti bahwa jumlah kekuatan sejati yang dia miliki lebih rendah daripada Lathers. Tapi itu lebih baik dalam hal kesucian. Ayo pergi. Lu Hu, seorang murid inti menggelengkan kepalanya dan pergi. Pada awalnya, ia ingin mencoba karena ia berada di langit keempat dan keahliannya memperkuat tubuh. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada Chen Yue, Lu Hu tahu bahwa dia hanya bisa melakukan perjalanan 40-50 yard sebelum jatuh ke dalam jurang. Ayo terus berlari. Semua orang menghela nafas dan menekan keserakahan di hati mereka ketika mereka mulai berlari lagi. Jiang, 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 monster black metal di belakang mereka tidak tahu kelelahan atau makanan dan terus mengejar. Meskipun kecepatan para muridnya cepat, mereka masih membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, yang berarti bahwa mereka tidak akan dapat sepenuhnya membuang monster itu. 30% kemungkinan. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap hutan, tapi dia akhirnya menyerah. Jalan pengadilan Floating Crest itu panjang dan pasti akan ada lebih banyak hadiah di kemudian hari. Ini hanyalah pencobaan pertama dan itu adalah jalan pencobaan, bukan hanya jalan kematian. Pintu masuk Floating Crest Palace. Weng, lampu hijau aneh bersinar dari pintu. Secepat ini, 4 tetua dan master klan semua terkejut. Lingkaran itu memudar dan sesosok muncul, itu adalah Chen Yue. Apa yang membuatmu keluar begitu cepat? Penatua Sue bertanya dengan dalam. Ekspresi Chen Yue berwarna abu-abu ketika dia memberitahu sesepuh dan klan guru apa yang telah terjadi. Kamu adalah murid batiniah dan kamu bahkan tidak bisa menahan godaan ini. Nenek Liu Yue berkata dengan jijik. Itu bukan salahnya. Pengadilan ini tampaknya lebih sulit dari yang sebelumnya. Mereka dikejar oleh monster di alam roh sejati dan imbalan di jalan itu besar. Petik 2. Suara lembut dan menawan dari Master Klan rusak terdengar. Semakin sulit, semakin besar hadiah akhir. Sayangnya, anak muda ini bahkan tidak lulus uji coba pertama, yang berarti bahwa ia tidak akan mendapatkan hadiah. Untungnya, ini hanyalah tanah pengadilan bagi mereka yang benar. Bisakah Anda membayangkan dia kembali hidup-hidup jika dia pergi ke pengadilan iblis? Penatua Yi tersenyum samar. Para tetua tidak terlalu terkejut dengan kegagalan Chen Yue karena murid mereka sendiri masih berpartisipasi. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi telah berlalu dalam pengadilan. Jiang, monster black metal itu mengejar dengan mudah, meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat. Sebagian besar murid harus mengandalkan tekad dan pil mereka untuk melanjutkan. Dari mereka semua, Yang Gan adalah yang paling santai. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan kecepatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari monster black metal. Bahkan Quan Chen mulai merasa lelah. Para murid di bawah langit keempat dari Realm Ascended harus mendorong sedikit demi sedikit, langkah demi langkah untuk menghindari dibunuh oleh monster di belakang mereka. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Abyss of Death Trial 1 berarti bahwa mereka akan dikejar selama 3 hari 3 malam berturut-turut, sementara godaan akan berada di jalan juga, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tinggal setengah hari lagi. Semuanya, pertahankan. Petik 2. Yang Gan bersorak dari depan, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Bahkan dia akan langsung dibantai oleh monster itu. Tatapan Yang Gan mendarat di satu-satunya murid penatua pertama, Zhao Feng. Kecepatan napasnya yang terakhir bahkan dan dia memiliki ekspresi tenang tidak seperti banyak orang lain. Itu Lin Fan di sampingnya yang memiliki keringat mengalir di wajahnya, tapi dia melanjutkan dengan tekad yang kuat. Hal yang paling mengejutkan Yang Gan adalah bahwa Zhao Feng dan Lin Fan keduanya memiliki kultivasi terendah dalam kelompok, tetapi mereka dapat melanjutkan ke sini. Terutama Zhao Feng, dia tampak jauh lebih santai daripada kebanyakan orang lain. Pada saat ini, godaan di kedua sisi jalan menjadi semakin dekat. Godaan-godaan ini berjarak 100-100 meter jauhnya, tetapi sekarang beberapa di antaranya berada pada jarak 70-80 meter dengan kisaran yang lebih rendah bahkan pada jarak 50-60 meter. Tetapi melalui 2 hari terus-menerus berlari,
energi yang telah dijatuhkan orang-orang. Selanjutnya, nilai barang turun dibandingkan sebelumnya. Semakin besar hadiahnya, semakin besar risikonya. Sementara kesulitannya turun, itu juga berarti bahwa hadiahnya turun nilainya juga. Petik 2. Zhao Feng mengangguk diam-diam. Ketika mereka berlari, mata kirinya terus memindai hadiah yang muncul dan dia menganalisis peluang sukses. Namun, tingkat keberhasilan sebagian besar hadiah lebih rendah dari 50% dan itemnya tidak terlalu bagus. Pada saat tertentu, pemandangan jurang mendadak berubah dan sebuah paviliun aneh sekitar 4-5 meter muncul 20-30 meter jauhnya. Dari paviliun terdengar suara kecapi dan seorang wanita cantik duduk di sana. Para wanita memiliki kulit putih krem dan alis hitam tipis. Setiap senyumnya dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas, yang membuat mereka yang tampak bingung. Adegan aneh seperti itu membuat para murid waspada, tetapi ketika mata mereka mengenai para wanita, semua orang merasakan keindahan yang langsung masuk ke tubuh dan jiwa mereka. Tempat ini hanya berjarak 20-30 yard, yang berarti kekuatan angin lebih kecil. Hati semua orang mempercepat dan mata Lu Hu, Sun Yuanhao dan Quan Chen dipenuhi dengan obsesi. Yang aneh adalah bahwa bahkan Liu Yuer dan Ran Xiaoyuan telah membingungkan ekspresi. Hampir tidak ada yang bisa menolak pesona kecapi. Dari kelompok itu, hanya Zhao Feng yang tidak terpengaruh saat dia menatapnya dengan mata berbinar. Yang pertama bereaksi adalah Yang Gan, lalu Lin Fan, yang mengepalkan giginya dan menahan diri. Zhao Feng sedikit terkesan, dia tidak berpikir bahwa kemauan Lin Fan bahkan lebih baik daripada Quan Chen. Yang Gan berseru dengan keras dan dia membangunkan orang-orang yang tersisa. Saudara Yang, hanya 20-30 meter jauhnya, haruskah kita coba? Quan Chen menyarankan, para wanita di paviliun itu terlalu cantik, seperti dia seorang dewi. 20-30 yard adalah jarak terdekat sejauh ini. Mata Zhao Feng menyipit saat dia memperkirakan tingkat keberhasilan dan nilai item di dalamnya. Bab 167 Gelang Antar-Antar. Jurang Kematian. Dalam dimensi redup, seorang wanita memainkan kecapi penuh emosi. Kulitnya seperti batu giok dan dia seperti ukiran yang sempurna. Setiap senyum yang dia buat penuh dengan godaan. Di mata siapapun, dia sempurna. Bahkan di bawah teriakan Yang Gan, Quan Chen Enko, tidak benar-benar ingin melewati hadiah ini. Sangat cantik, tapi terlalu aneh. Lin Fan memiliki ekspresi kaget di wajahnya dan wajahnya memerah saat dia memikirkan tatapan bingung yang dia miliki sebelumnya. Memalingkan pandangannya ke samping, Lin Fan menemukan ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dari awal sampai sekarang, ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Lin Fan tidak bisa membantu tetapi mengaguminya. Dia tidak tahu apakah itu karena kemauan Zhao Feng kuat atau itu karena Zhao Feng tidak tahu informasi tentang S**. Diam, Yang Gan menarik napas dalam-dalam dan dia memaksa dirinya untuk tidak melihat gadis yang mempesona itu ketika dia dengan dingin memindai Quan Chen dan yang lainnya. Mungkin Anda semua sudah ditipu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang mengerti maksudnya. Floating Crest Palace ditutup dari dunia luar dan dibuka setiap 5 tahun. Terlalu aneh untuk memiliki seorang gadis eksotis di sini. Keringat dingin mengalir dari tubuh para murid karena mereka tidak berani melihat wanita itu. Saudari Yuan, apa yang baru saja Anda lihat? Zhao Feng berkata kepada Liu Yuer dengan dalam. Wajah Liu Yuer memerah saat dia sedikit panik. Orang di paviliun adalah gambar sempurna di hati mereka. Pria melihat wanita cantik dan wanita melihat pria tampan. Hadiah ini dekat, tetapi saya mendorong semua orang untuk menyerah. Pengadilan pertama akan segera berakhir dan menurut pengalaman sebelumnya di Floating Crest Palace, akan ada setidaknya beberapa penghargaan jika kita melewati tahap 1. Yang Gan berkata kepada semua orang, maka dia segera berubah menjadi cahaya ungu saat dia pergi. Ada banyak kekuatan mental ilusi di paviliun, yang bahkan menipu saya. Jika saya terbang melintasi dan dipengaruhi oleh kekuatan mental, Bei Moi berkata tanpa ekspresi dan pergi dengan tegas. Semua orang tidak mau, tetapi mereka tahu bahwa paviliun itu terlalu aneh, jadi mereka harus menyerah dan melanjutkan. Bahkan seseorang seperti Quan Chen mengepalkan giginya dan memaksakan diri untuk berpaling. Kakak Zhao, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng tidak punya niat untuk pergi. Kau jalan duluan. Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda dapat melewati tahap 1. Zhao Feng berkata dengan tenang.
Lin Fan terkejut tetapi dia tidak menanyai Zhao Feng dan segera pergi. Hanya Zhao Feng tidak bergerak dan dia adalah orang terakhir di belakang. Kakak Zhao, sebuah suara sekeras semut yang tenang terdengar dari depan dan melirik. Zhao Feng melihat Ran Xiaoyuan tampak khawatir ke arahnya. Aku baik-baik saja, kamu duluan. Zhao Feng samar-samar tersenyum ketika dia memandangnya sekali sebelum melihat dengan tenang di depan lagi. Tinju Ran Xiaoyuan mengepal dan alisnya berkibar seperti dia khawatir bahwa Zhao Feng telah tergoda oleh wanita di pavilion. Selanjutnya, ekspresi Zhao Feng menunjukkan bahwa dia tidak akan mendengarkannya. Teng, sosok Zhao Feng tiba-tiba melompat ke udara dan seperti ikan yang berenang, dia melayang ke arah pavilion. Jangan, Ran Xiaoyuan berseru kaget. Setiap hadiah dipenuhi dengan bahaya dan pemandangan di pavilion sangat aneh. Mereka tidak bisa melihatnya, jadi mereka tidak berani mencoba. Hu gelombang, angin kuat di atas jurang menyapu ke atas dan ke bawah, membentuk gelombang demi gelombang serangan terhadap Zhao Feng. Ya Tuhan, saudara Zhao telah ditipu. Beberapa murid di dekatnya masih dalam jangkauan untuk melihat tindakan. Gila, Zhao Feng. Selain Ran Xiaoyuan, masih ada Lu Hu, Liu Yuer dan Sun Yuanhao. Keterampilan gerakan yang mendalam, salah satu dari 3 murid inti. Lu Hu terkejut. Lapisan biru menyelimuti Zhao Feng, yang membuatnya bergabung ke dalam angin dan melewati celah angin terkecil. Dia menggunakan kekuatan angin pada saat yang sama untuk mendorong dirinya ke depan. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah melompat puluhan meter. Pada saat itulah pemandangan di pavilion berubah. Wanita eksotis itu berdiri dan tersenyum pada Zhao Feng. Pemandangan yang menakjubkan membuat Lu Hu Enko linglung. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bagi Zhao Feng menghadapi situasi seperti itu. Hehe, cantik. Zhao Feng tersenyum mengejek di udara dan dia terus berlari di udara seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Gadis di pavilion itu sedikit terkejut dan dia tidak berpikir seorang bocah, yang bahkan belum mencapai langit ketiga dari alam yang terangkat, dapat menghalangi ilusinya yang diciptakan dari kekuatan mental. Teng. Sosok Zhao Feng dengan cepat mendarat di pavilion dan adegan itu mengejutkan Lu Hu dan yang lainnya. Suami, gadis itu tersenyum emosional ketika dia mulai membuka pakaian, mengungkapkan kulit putih saljunya di bawah. Keindahan eksotis perlahan melepas pakaiannya, memamerkan tubuh yang sempurna. Itu adalah momen yang menakjubkan. Sialan, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia menendang keluar. Si cantik, yang baru saja membuka pakaian, terbang mundur dan menabrak tiang dengan malapetaka. Kamu, gadis itu memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat pasi. Ah, adegan ini membuat rahang mereka yang menonton jatuh. Zhao Feng terlalu brutal. So, si cantik tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap ungu dan sesaat berikutnya, seekor rubah ungu terlihat gemetar di dalam sangkar. Pemandangan rubah yang terperangkap sangat aneh. Ini adalah Illusion Fox, yang merupakan binatang Yao, tingkat yang lebih tinggi dari binatang mematikan. Seru Lu Hu, binatang buas yang mematikan adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri dan mereka hanya memiliki garis keturunan samar binatang Yao atau ternoda oleh polusi. Binatang Yao sejati memiliki kecerdasan tinggi dan garis keturunan ras kuno. Mereka berperingkat lebih tinggi dari binatang buas yang mematikan dan mereka bahkan bisa membudidayakan. Binatang mematikan tingkat Tuhan di kota provinsi Guanjun hari itu adalah binatang Yao terendah, dan itu setara dengan yang ada di alam Ascendet. Di benua bunga hijau, hanya sejumlah kecil binatang buas yang memiliki kekuatan untuk membalik samudera dan memimpin pasukan binatang buas, yang dapat dengan mudah menghancurkan beberapa negara. Tentu saja, dunia binatang memiliki hukum mereka sendiri dan ada keseimbangan antara mereka dan klan. The Illusion Fox mungkin telah mencapai langit kelima dari realem Ascendet. Mata Lu Hu berbinar-binar karena waspada. Langit kelima dari alam yang terangkat, ini juga telah melampaui Yang Gan, yang memiliki kultivasi tertinggi di sini. Tapi keahlian Illusion Fox adalah ilusi yang diciptakan dari energi mental dan bahkan Yang Gan tidak akan bisa memblokir energi mental saat melintasi jurang. Berat, aku akan mencabik-cabikmu, kata Illusion Fox penuh kebencian saat menggertakkan giginya. Jika bukan karena kandang, itu bisa dengan mudah merobek manusia di langit kedua atau ketiga dari Ascendet Realem. Zhao Feng tidak repot mendengarkannya dan pergi ke meja batu di tengah pavilion. Di atas meja ada sepiring buah, botol atau anggur, gelang dan kecapi.
Zhao Feng mengulurkan tangannya untuk mengambil salah satu buah untuk memeriksa apa itu. Ini seharusnya buah spiritual ungu yang memulihkan kekuatan tubuh dan mental. Zhao Feng mengambil 4-5 buah dan kemudian mencium aroma sebotol anggur. Ini seharusnya wine spiritual rendah yang dapat memulihkan energi seseorang untuk mereka yang berada di alam ascended. Gulu, Zhao Feng menyesap kecil dan dia langsung merasakan kekuatan sejati, energi mental dan stamina pulih. Setelah berlari selama 2 hari berturut-turut di bawah tekanan dan kelelahan, Zhao Feng berada di ambang meningkatkan kultivasinya. Item terakhir adalah gelang dan mengambilnya. Zhao Feng tertawa, ini harus menjadi gelang interspatial dan item penyimpanan interspatial terburuk sudah dihargai sebagai senjata fana kelas tinggi. Gelang ini adalah barang yang bisa menyimpan barang-barang dan nilainya jauh lebih besar dari yang lainnya di atas meja. Apa? Gelang interspatial. Petik 2. Syok muncul di wajah Lu Hu dan kawan-kawan. Item interspatial terburuk sudah bernilai senjata fana kelas tinggi. Suara Lu Hu sedikit bergetar saat keserakahan muncul di matanya. Senjata fana kelas tinggi setidaknya 1 juta batu kristal primal di bawah standar atau 10.000 batu kristal primal tingkat rendah. Selain itu, barang yang bisa menyimpan barang jarang. Zhao Feng mengambil gelang itu dan dia menggabungkan kesadarannya di dalam. Dia merasakan area potong dadu 1 meter di dalamnya. Sua, buah spiritual ungu dan botol anggur menghilang saat disimpan di dalam gelang interspatial. Item antar ruang memang misterius. Zhao Feng sangat gembira dan dia tidak bisa tidak ingat bagaimana dia telah melihat semua buku untuk mengumpulkan pengetahuan. Akhirnya, matanya mendarat di kecapi yang tergeletak di atas meja dan langsung disimpan di gelang juga. Kecapi adalah senjata fana kelas menengah yang langsung dilihat Zhao Feng, tetapi senjata musik tidak terlalu menarik baginya dan dia juga tidak ingin menggunakannya. Namun, bisa ditukar dengan sejumlah batu kristal primal untuk melunasi hutang yang dia miliki dengan orang tua Zhang dan dia bahkan bisa membeli panah Lohuo jika dia beruntung. Nak, jangan sombong. Illusion Fox melolong dan dia sangat marah pada Zhao Feng karena mengabaikannya. Rubah sekali lagi mengirim banyak ilusi, tetapi Zhao Feng memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadapnya dan tidak ada kerusakan yang disebabkan. Dia sudah melihat sosok gadis yang sebenarnya ketika pavilion muncul. Oleh karena itu dia bahkan tidak terpengaruh. Teng, tubuh Zhao Feng seperti ikan saat berenang di udara dan mendarat kembali di jalan hitam dan emas dalam beberapa napas. Mulut kecil Ran Xiaoyuan terbuka lebar karena terkejut. Kakak Zhao, hadiahmu besar. Anda seharusnya tidak menyimpannya untuk diri sendiri, bukan? Petik 2. Lu Hu membiarkan, hehe, dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di wajahnya. Kekuatan sejati yang besar dan kuat beredar di tubuhnya dan dia mengirimkan aura yang jauh lebih kuat dari aura langit keempat yang normal. Lu Hu adalah salah satu dari 3 murid inti yang keahliannya menguatkan tubuh, kekuatannya bahkan melebihi Quan Chen. Kamu berani menyerangku, kata Zhao Feng dengan dingin saat rambutnya yang biru berhembus angin. Bab 168 dikirim terbang dengan satu tendangan. Di jalan hitam dan emas, Zhao Feng berhadapan dengan murid inti Lu Hu. Apakah kamu berani menyerangku? Kata Zhao Feng dingin ketika rambutnya bertiup di udara. Di samping, ekspresi Ran Xiaoyuan juga sedikit berubah dan dia melangkah di sebelah Zhao Feng. Sun Yuanhao tampaknya tidak bereaksi dan mulai panik. Suasana menjadi tegang. Ekspresi Lu Hu tiba-tiba berubah saat dia ingat bahwa Zhao Feng mendapat dukungan penatua pertama. Selanjutnya, Ran Xiaoyuan telah melangkah di sebelah Zhao Feng. Ran Xiaoyuan adalah murid Master Klan dan dia memiliki kekuatan yang sama dengan Bei Moi. Senyum muncul pada Zhao Feng karena dia tahu bahwa Lu Hu menginginkan bagian tetapi dia tidak harus berani menyerang. Saudara Zhao, saya akan membantu Anda. Senyum murni dan polos muncul di wajah bayi Sun Yuanhao. Pada titik ini, Ran Xiaoyuan dan Sun Yuanhao berada di pihak Zhao Feng. Bahkan jika sisi Zhao Feng tidak memiliki latar belakang, Lu Hu akan waspada. Serahkan gelang interspatial. Wajah Lu Hu redup, tapi tiba-tiba, dia mengepalkan giginya dan mengintai Zhao Feng dan kawan-kawan. Apa yang akan dia lakukan? Jantung Zhao Feng berdetak kencang dan dia tidak berpikir bahwa Lu Hu masih akan menyerang dalam situasi ini. Tunggu, ada yang salah. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan melirik ke arah pavilion. Mata Illusion Fox di dalam sangkar telah berubah ungu ketika senyum ejekan muncul di wajahnya. Mata Lu Hu penuh dengan keserakahan dan dia telah kehilangan akal.
Dia awalnya serakah dan ketika Illusion Fox menempatkan keterampilan ilusi padanya, keserakahan di hatinya meningkat 10 kali lipat. Aku lupa tentang bajingan Foxy ini. Ekspresi Zhao Feng menjadi khusyuk saat dia memutuskan untuk memblokir Lu Hu terlebih dahulu. Yang terakhir adalah di langit keempat Realm Ascended dan dia telah mencapai tingkat tinggi dalam penguatan tubuh. Penghancuran petir angin. Zhao Feng menggunakan teknik Dewa Angin Langit dan teknik dinding perak tanpa ragu-ragu dan dia berhasil memblokir serangan gila Lu Hu. Feng, setelah menerima pukulan telak, sosok Zhao Feng mundur beberapa langkah. Tanpa menggunakan mata kirinya dan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng tidak memiliki keunggulan. Saudara Zhao, serahkan gelang interspatial. Suara pemuda yang dingin terdengar dari samping. Apa? Zhao Feng merasakan gelombang udara datang ke arahnya dari belakang dan ekspresinya berubah secara dramatis. Orang itu adalah Sun Yuanhao. Hahaha, Lu Hu tertawa gila saat serangannya menjadi lebih ganas. Sekarang, Zhao Feng masing-masing menghadapi dua serangan dari depan dan belakang. Berhenti, Ran Xiaoyuan berseru saat dia berubah menjadi kabur dan memblokir Sun Yuanhao. Peng, Sun Yuanhao didorong kembali oleh Ran Xiaoyuan dalam satu gerakan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berkeringat dan merasa beruntung bahwa Ran Xiaoyuan tidak terpengaruh oleh Illusion Fox. Orang harus tahu bahwa kekuatannya setara dengan Bei Moi dan jika dia menghadapi serangan ketiganya, dia hanya bisa berlari bahkan jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ilusi Illusion Fox dapat memengaruhi Sun Yuanhao dan Lu Hu karena mereka sudah serakah dan memiliki kemauan yang lemah, sementara Ran Xiaoyuan tidak serakah. Ran Xiaoyuan menekan Sun Yuanhao membuat situasi menjadi lebih baik, tetapi Zhao Feng menghadapi murid inti dari langit keempat dan sudah merupakan prestasi besar untuk tidak kalah. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara, pikir Zhao Feng. Sosok Zhao Feng kabur dan meninggalkan banyak gambar di belakang. Tubuhnya seperti ikan, gesit dan cepat saat ia mundur di bawah serangan Lu Hu. Dalam hal kultivasi dan penguatan tubuh, Lu Hu lebih baik dari Zhao Feng, tetapi yang terakhir. Lebih baik dalam pergerakan, Lu Hu kewalahan oleh keserakahan dan dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng mundur ke arah Sun Yuanhao dan Ran Xiaoyuan. Pertama-tama aku akan menjagamu. Kecepatan Zhao Feng tiba-tiba meningkat dan menghilang dari jangkauan serangan Lu Hu. Dia muncul di sisi Sun Yuanhao saat berikutnya. Yang terakhir ini awalnya ditekan oleh Ran Xiaoyuan dan dia tidak bisa bereaksi terhadap serangan menyelinap Zhao Feng. Palem Wind Petir. Zhao Feng menyodorkan telapak tangan saat guntur meledak dan angin menderu. Wah, Sun Yuanhao berhasil memblokir telapak tangan itu, tetapi dia terpaksa kembali ke tepi jalan dan meludahkan seteguk darah. Turun, Zhao Feng menendang Sun Yuanhao ke dalam jurang dengan satu tendangan. Ah, Sun Yuanhao menjerit saat dia jatuh ke dalam jurang. Kakak Zhao, kamu membunuhnya. Wajah Ran Xiaoyuan pucat pasi karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Rencana Zhao Feng adalah untuk pertama kali menghabisi Sun Yuanhao, yang lebih lemah, sehingga mereka bisa bekerja sama dan melawan Lu Hu. Keinginannya lemah dan dia dipengaruhi oleh rubah, jadi kami harus merawatnya terlebih dahulu. Zhao Feng sama sekali tidak merasa bersalah. Sun Yuanhao memiliki wajah bayi yang murni dan polos, tapi dia sangat licik. Floating Crest Palace, pintu masuk. 4 tetua dan klan master duduk bersila di sana. Weng. Pintu biru tiba-tiba menjadi cerah dan sesosok keluar. Orang lain keluar, sangat cepat. Jantung Haiyun Masters berdetak kencang tapi menghela napas saat melihat siapa itu. Yuanhao, seru Sue berseru saat dia menatap pucat yang menghadap Sun Yuanhao. Satu penatua dan rekan, tidak tahu harus berbuat apa. Orang yang diusir adalah murid penatua Sue, Sun Yuanhao yang memiliki tubuh yang dapat diganti. Yuanhao, bagaimana Anda keluar begitu cepat? Penatua Sue berkata dalam-dalam, ini Zhao Feng. Dia mengambil semua harta itu sendiri dan menendang saya ke dalam jurang. Petik 2. Wajah Sun Yuanhao memerah saat dia berkata dengan marah. Dia masih terpengaruh oleh ilusi sekarang dan dia belum tenang. Beraninya dia melakukan itu. Zhao Feng ini bahkan menyerang orang lain dari klan yang sama. Petik 2. Penatua Sue sangat marah. The Floating Crest Trial adalah setiap 5 tahun sekali dan setiap murid hanya memiliki satu kesempatan. Bakat Sun Yuanhao luar biasa dan dia bahkan lebih muda dari Zhao Feng. Jika dia berhasil, dalam percobaan penanamannya akan meningkat dengan pesat. Namun, harapan ini dihancurkan oleh seseorang yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah.
Apakah ada kesalahpahaman di sini? Penatua satu berkata dengan dalam. Dia tahu bahwa Zhao Feng tampak sombong, tapi dia sebenarnya sangat tenang. Itu Zhao Feng melatih petir angin palem, yang berarti dia tidak normal. Senyum muncul di wajah Hai Yun Masters. Mendengar ini, Penatua Sue, Nenek Liu Yue dan Master Klan semuanya mengangguk. Aku akan menunggu setelah persidangan untuk menanyainya. Penatua 1, saya akan menyerahkan ini ke divisi regulasi, yang akan adil. Petik 2. Penatua Sue menarik napas dalam-dalam saat dia menekan nyala api amarah yang mengamuk di dalam hatinya. Jika bukan karena Tuan Zhao Feng adalah penatua pertama, dia pasti sudah meledak. Weng gelombang bulu. Pintu biru menyala ketika sosok lain meluncur keluar. Sangat cepat, 5 di alam roh sejati semua tertegun. Sudah berapa lama sejak orang terakhir dikeluarkan? Para tetua fokus pada sosok itu dan mereka menemukan bahwa itu adalah murid inti, Lu Hu. Apa yang terjadi dalam persidangan untuk membuat bahkan murid core untuk diusir? Ekspresi Master Klan dan Ko, semua khusyuk. Lu Hu, bagaimana kamu keluar begitu cepat? Tanya Master Klan Bulan Rusak. Mereka semua akrab dengan Lu Hu, karena yang terakhir adalah murid inti dan murid dari tetua peraturan. Di klan, tetua peraturan memiliki wewenang pada tingkat yang sama dengan tuan klan dan tetua satu karena dia memegang kekuatan untuk membunuh dan menghukum. Itu adalah Zhao Feng. Dia ingin menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri dan menendang jurang mautku. Lu Hu berkata dengan gigi terkatup. Dia sama dengan Sun Yuanhao dan masih di bawah mantra Illusion Foxes. Zhao Feng lagi. 4 tetua dan klan master penuh dengan kejutan dan kemarahan. Pengadilan apung mengambang tidak hanya mengubah nasib para murid yang berpartisipasi, itu juga bisa mengubah nasib klan. Dan sekarang Zhao Feng telah mengirim seorang murid inti dan murid lain dengan tubuh yang dapat berubah dalam waktu setengah dari waktu yang dibutuhkan Teo untuk mendidih. Selanjutnya, dia telah menggunakan metode yang sama, dengan menendang mereka ke dalam jurang. Zhao Feng ini sangat buruk. Penatua lainnya saling memandang dengan amarah di mata mereka. Bagaimana kamu bisa dipukuli oleh Zhao Feng? Satu Stone Elder menangkap sesuatu yang mencurigakan. Kekuatan Lu Hu hanya di bawah Yang Gan. Ini karena, Suster Junior Ran. Lu Hu berkata dengan marah. Apa hubungannya ini dengan Xiao Yuan? Alis The Clan Master Snake. Di matanya, Ran Xiao Yuan selalu menjadi anak yang taat. Saudari Ran membantu bajingan itu, Zhao Feng atau yang lain, murid yang tidak akan hilang. Lu Hu berteriak ketika kedua tangannya mengepal erat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi dari 4 tetua dan Master Klan berubah. Memang, kekuatan Ran Xiao Yuan berada di level yang sama dengan Bei Moi dan dia bisa bertukar gerakan dengan orang-orang di Sky keempat. Jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, ada kemungkinan mengalahkan Lu Hu. Tapi mengapa Ran Xiao Yuan bergabung dengan Zhao Feng? Mungkinkah? Master Klan tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Feng dengan sengaja kalah dari Ran Xiao Yuan dalam kompetisi Floating Crash dan kemudian mengaitkannya dengan apa yang dikatakan Sister Yuan. Ekspresi Master Klan Bulan Rusak membuat yang lain ingat apa yang terjadi ketika keduanya bertarung. Zhao Feng ini bahkan membuat seseorang semurni dan lugu Xiao Yuan. Wajah Tuan Klan dingin karena kemarahan muncul di wajah sucinya. Pada suatu waktu, para tetua terdiam. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan, kita harus menghukum Zhao Feng ini. Di jalan hitam dan emas, Peng, Zhao Feng mengirim Lu Hu terbang dengan satu tendangan dan mengusap keringat di dahinya. Lu Hu ini memang jauh lebih kuat. Terima kasih kepada Sister Ran, kami dapat mengalahkannya. Petik 2. Mereka semua. Mata Ran Xiao Yuan memerah saat dia menangis. Dia ingin membantu Zhao Feng sebelumnya karena yang terakhir ditindas. Tapi sekarang, Lu Hu dan Sun Yuanhao keduanya ditendang ke dalam jurang. Zhao Feng agak bersalah kepada Ran Xiao Yuan karena kesalahannya bahwa Ran Xiao Yuan adalah seorang pembantu. Tidak apa-apa, ada arah yang aneh di sini sehingga ketika seseorang jatuh ke dalam jurang, mereka tidak akan mati dan tetap akan dikirim keluar. Zhao Feng meyakinkan, dengan mata kirinya, dia memiliki kendali penuh terhadap lingkungannya. Teng, sosok Zhao Feng terbang ke udara dan mendarat di depan pavilion lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Illusion Fox menjerit ketakutan dan marah. Mau lakukan, ini semua karena kamu. Petik 2. Zhao Feng mengabaikan serangan energi mental dan dia menginjak kakinya ke depan. Boom! Setelah Sun Yuanhao dan Lu Hu, Zhao Feng menendang binatang buas ke jurang.
Bab 169 Gua Kelelawar Hilang. Setelah menendang rubah ke jurang, Zhao Feng memiliki perasaan puas, seperti dia sedikit kecanduan melakukan ini. Namun, dia mengerti bahwa tetua di luar akan memiliki citra buruk tentang dirinya. Tapi untungnya, Ran Xiaoyuan diseret ke perairan dalam oleh Zhao Feng juga, jadi setidaknya akan ada saksi. Segala sesuatu di dunia ini adalah tentang kekuatan. Ketika saya mendapatkan skor yang mengerikan, apa yang bisa dilakukan para tetua kepada saya? Petik 2. Sosok Zhao Feng terbang ke udara dan dia kembali ke jalan hitam dan emas. Setelah berlari di udara 2 kali, bahkan murid inti di langit keempat akan merasa lelah. Tapi Zhao Feng memiliki anggur spiritual kelas rendah di dalam gelang interspatialnya, yang mengisi ulang energinya serta meningkatkan kultivasinya. Jiang, Jiang, langkah kaki yang bergetar keras tiba-tiba bergetar dari belakang dan bayangan besar muncul. Tidak bagus, lari. Mata kiri Zhao Feng melihat monster hitam bersayap raksasa 2 dan dia segera memberi isyarat agar Ran Xiaoyuan lari. Keduanya berlari dan mereka akhirnya melarikan diri dari bayangan hitam. Setiap kali mereka terbuang di babak pertama bisa berarti kematian. Setelah beberapa waktu, Ran Xiaoyuan meneteskan air mata. Saudari Ran, apa yang terjadi? Tanya Zhao Feng ingin tahu. Ini semua salahku bahwa Brother Lu dan Brother Sun dikeluarkan dari persidangan. Saudari Yuan benar, kamu bukan orang baik. Ran Xiaoyuan terisak dan mengabaikan Zhao Feng saat dia berubah menjadi bayangan setelah dia berlari kencang. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia mempertahankan kecepatannya. Setengah hari kemudian, jalan hitam dan logam tampaknya telah mencapai ujung dan ada pintu hijau besar di ujungnya. Di depan pintu ada 5-6 orang yang semuanya duduk bersila di tanah, memulihkan energi mereka. Murid manapun akan lelah setelah dikejar selama 3 hari 3 malam. Kakak Zhao, kamu akhirnya di sini. Lin Fan menghela nafas. Dia khawatir dengan Zhao Feng sampai di sini dan yang terakhir berada di sini berarti dia telah memetik hasil dari sebelumnya. Kamu pertama kali memakan buah spiritual ungu ini. Zhao Feng menyerahkan buah dan setelah Lin Fan memakannya, yang terakhir langsung merasakan energinya pulih dan budidayanya meningkat sedikit. Zhao Feng telah minum anggur spiritual tingkat rendah dan makan buah spiritual ungu, yang telah mendorong budidayanya ke puncak Sky kedua. Uji coba Floating Crest memang penuh dengan hadiah. Saya awalnya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai puncak 2N Sky, tetapi saya sudah melakukannya dalam 3 hari. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Matanya berbinar ketika dia melihat Ran Xiaoyuan di dekatnya yang duduk bersila di tanah dan dia memberinya buah spiritual ungu lainnya. Tindakannya dirasakan oleh yang lain. Brother Zhao, sepertinya Anda mendapat hadiah dari tempat tertentu. Tidak hanya Anda mendapatkan buah spiritual, Anda juga punya gelang interspatial. Quan Chen berkata sambil menatap gelang Zhao Feng. Kata-katanya segera menarik perhatian orang lain dan bahkan mata yang Gan berbinar saat dia melirik Zhao Feng. Aku hanya sedikit beruntung. Zhao Feng tidak memutuskan untuk menyembunyikan ini karena gelang interspatial sangat berguna. Sekarang karena tidak ada rubah ilusion, yang lain tidak akan berani mencurinya di sini dan sekarang, bahkan jika mereka mau. Beberapa saat kemudian, Jiang, Jiang, langkah kaki yang mengerikan terdengar dalam kegelapan. Monster black metal datang, hati semua orang terlonjak, tetapi pintu hijau di belakang mereka tidak terbuka. Tepat pada saat ini, di kepala mereka, sebuah suara muncul, jurang kematian telah selesai. Orang-orang sukses sekarang diberikan 30 poin untuk ujian pertama. Petik 2. Huang gelombang-gelombang-gelombang. Pintu hijau kemudian segera dibuka dan monster logam hitam di belakang mereka berhenti, seperti telah menjadi batu. Saudara Sun dan Saudara Lu tidak lulus persidangan 1. Yang Gan berkata kaget saat dia memindai seluruh kelompok. Sun Yuanhao tidak terlalu penting, tapi Lu Hu adalah murid inti yang kekuatannya hanya lebih lemah dari miliknya. Saudara Lu dan Saudara Sun terkena ilusi dari rubah ilusion dan jatuh ke dalam jurang. Seru Zhao Feng, Quan Chen dan Yang Gan sama-sama penuh kecurigaan, yang pertama terutama, jadi keduanya jatuh ke dalam jurang dan hanya Anda yang mendapatkan harta dan mundur tanpa terluka. Zhao Feng menjawab dengan dingin dan dia terlalu malas untuk menjawab dengan benar. Sikap ini membuat Quan Chen sangat marah. Zhao Feng bahkan belum memasuki klan selama itu dan dia sudah berani mengabaikannya. Memikirkan kembali hari ketika dia pergi ke istana Guanjun dan menghancurkan Lord Guanjun dan mengambil Bei Moi, Quan Chen bahkan tidak memperhatikan semut ini.
Kapan semut seperti itu mencapai tingkat tinggi dan berani mengabaikannya? Kita akan membicarakan ini setelah pengadilan. Saat ini, semua orang akan fokus pada pengadilan. Yang Gan menatap Zhao Feng dengan mendalam dan mengakhiri pembicaraan. Cheng, Shou. Kelompok 7 memasuki pintu hijau di bawah perintah suara di kepala mereka. Kelompok itu memasuki gua redup di detik berikutnya. Seperti sebelumnya tempat itu gelap dan akan ada pekikan sesekali dari kelelawar. 7 murid merasakan aura dingin di sini, yang membuat mereka merasa tidak aman. Semua orang berhati-hati, bahaya di gua kelelawar ini mungkin bahkan lebih besar daripada pengadilan 1. Yang Gan memperingatkan saat dia memimpin jalan di depan. Zhao Feng memindai sekeliling dengan mata kirinya dan semua bahaya ditemukan. Sidang kedua disebut gua kelelawar hilang. Zhao Feng fokus pada kata, hilang. Dia menganalisis bahwa lanskap percobaan kedua akan sangat rumit dan bahaya akan berada di antara itu pada saat yang sama. Kultivasi Yang Gan adalah makna tertinggi, ia memiliki indera terkuat dan ia sudah bisa merasakan bahaya di depan. Tetap dekat dengan saya dan tidak pernah meninggalkan radius 1 yard. Zhao Feng berkata kepada Lin Fan. Yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia juga bisa merasakan bahaya di luar. Kelompok 7 menuju ke kedalaman gua dalam satu garis lurus tetapi sebelum 100 meter persimpangan lain muncul. Jalan mana yang harus diambil? Yang Gan langsung merasakan kepalanya sakit. Pada tingkat ini, akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk berjalan keluar dari gua. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Sebuah peta muncul di benaknya, yang memiliki jalur yang baru saja diambilnya. Itu sama dengan peta asli, di mana semua jalan yang telah mereka ambil telah dipindai ke dalam benaknya. Adapun tempat-tempat yang belum mereka jelajahi, mereka adalah titik-titik hitam. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan labirin besar akan dipatahkan oleh Zhao Feng. Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir dan dia bertindak seperti turis. Sikap Zhao Feng jatuh ke mata Lin Fan sebagai misterius dan perkasa. Saudara Zhao ini terlalu misterius. Ini seperti Floating Crest Palace adalah taman belakangnya. Petik 2. Lin Fan terdiam, dengan sedikit kekaguman. Menghadapi persimpangan lain, Yang Gan menyarankan, mengapa tidak membiarkan Brother Kuan dan saya sama-sama memimpin sebuah tim dan meninggalkan beberapa tanda di jalan yang kita ambil. Tidak ada yang menolak proposisi ini dan melalui diskusi, tim-tim itu seperti itu. Yang Gan, Bei Moi dan Liu Yuer, Quan Chen, Zhao Feng, Lin Fan dan Ran Xiaoyuan. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi mata Quan Chen menjadi dingin. Ketika kedua kelompok terpisah, pekikan kelelawar datang dari dalam gua saat kelelawar terbang keluar. Zhao Feng melihat bahwa kelelawar ini memiliki garis merah aneh pada mereka dan mata mereka berwarna merah darah. Pekikan dari kelelawar darah hitam ini membuat mata mereka dingin. Dari salah satu pintu masuk keluar puluhan kelelawar darah hitam, yang dibebankan pada Zhao Feng & Co. Menyerang, garis perak muncul di telapak tangan Quan Chen saat dia langsung membunuh 3 kelelawar darah hitam. Kelelawar terutama di langit pertama atau kedua dari alam yang terangkat dan hanya satu dari mereka yang ada di langit ketiga. Itu mengirimkan gelombang sonik, yang menggerakkan kesadaran mereka. Darah Lin Fan mendidih saat dia hampir tidak berhasil memblokirnya dan dia membunuh kelelawar darah hitam lain di depannya. Zhao Feng mengulurkan 2 telapak tangan dan dia membunuh beberapa kelelawar darah hitam. Beberapa saat kemudian, semua kelelawar terbunuh terpisah dari kelelawar di langit ketiga, yang melengking dan terbang ke udara untuk melarikan diri. Beng gelombang Shou, sebuah panah hijau gelap melesat secepat kilat dan menenggelamkan dirinya ke dalam perut kelelawar. Celepuk. Tubuh kelelawar terkemuka jatuh dan sisa kelompok melirik busur Lohou Zhao Feng. Kekuatan busur Lohou tidak mengecewakan, itu mampu membunuh kelelawar dengan hanya sedikit kekuatan sejati. Kecepatan kelelawar sangat cepat. Jika dia menggunakan busur tangga emas, kecepatan panah tidak akan bisa mengejar dan pemimpin kelelawar bisa menghindarinya. Setelah berhasil membunuh sarang kelelawar, kelompok itu kemudian melanjutkan penjelajahan lagi dan saat mereka masuk lebih dalam, peta di dalam pikiran Zhao Feng perlahan meluas. Tetapi pada saat yang sama, daerah hitam, yang tidak diketahui juga menjadi lebih besar. Ekspresi Zhao Feng sedikit serius karena ukuran gua kelelawar ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Setelah berjalan beberapa saat, sekelompok kelelawar lainnya muncul terutama di langit pertama dan kedua. Uji coba kedua mengharuskan peserta untuk keluar dalam 5 hari.
Di bawah situasi ini, kita akan lelah sampai mati. Zhao Feng menganalisis. Hanya dalam waktu 1 jam, kelompok Quan Chen telah menghadapi serangan 100 kelelawar. Semua orang beristirahat sedikit. Quan Chen duduk bersila di tanah untuk memulihkan energinya. Zhao Feng, Lin Fan dan Ran Xiaoyuan sedikit lebih baik karena mereka telah memakan buah spiritual ungu, yang berarti bahwa energi di tubuh mereka masih cukup penuh. Energi yang tersisa bisa bertahan 1 atau 2 hari lagi. Sosok sekecil garis tiba-tiba muncul dari dalam gua dan bergabung dengan sekitarnya. Apa itu? Quan Chen merasa pinggangnya sakit seperti digigit. Seekor ular abu-abu beracun menghindari kekuatan sejati Quan Chen dan melarikan diri. Tidak baik, itu adalah ular Yao, yang beracun. Quan Chen mengerang kesakitan saat bagian yang digigitnya mulai menjadi ungu dan mati rasa. Pada titik ini, keringat dingin mengalir dari dahinya. Lin Fan dan Ran Xiaoyuan keduanya merasa dingin. Apakah ini ular? Zhao Feng tersenyum ketika kedua jarinya mencubit ular beracun abu-abu yang terus berjuang. Bab 170 Pembunuhan Energi Mental. Ular beracun abu-abu itu sekitar 3 inci panjangnya dan itu hanya sedikit lebih tebal dari ibu jari. Kekuatan yang terkandung dalam memutar ular bisa dengan mudah membunuh seorang pembudidaya di langit 1, tapi jari-jari Zhao Feng seperti besi ketika mereka menjepit ular itu. Bunuh itu, tidak bagus. Saya diracun. Petik 2. Wajah Quan Chen berwarna hijau ketika dia duduk di tanah, mencoba untuk memaksa racun keluar. Lin Fan dan Ran Xiaoyuan memandang Zhao Feng dengan aneh. Ular itu diam dan menyatu dengan sekitarnya, bahkan Quan Chen telah digigit dan meskipun yang terakhir mungkin ceroboh karena kelelahan, kematian ular itu masih bisa dilihat. Tapi Zhao Feng sepertinya sudah memiliki penjaganya untuk menangkap ular itu dengan mudah. Lin Fan bahkan curiga bahwa Zhao Feng sudah tahu bahwa ular itu ada di sana, tetapi dia tidak memperingatkan Quan Chen dengan sengaja. Hehe, itu Grey Shadow Dark Snake, salah satu binatang Yao paling beracun dengan efek mematikan lawan. Dalam 1 jam, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh dan bahkan para pembudidaya di alam naik akan kehilangan kendali atas tubuh mereka, sampai mereka mati kelaparan. Zhao Feng tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Quan Chen berwarna abu-abu karena dia baru saja makan pil spiritual detoksifikasi, tetapi tidak berpengaruh. Zhao Feng dengan cepat menghancurkan Grey Shadow Poisonous Snake dan dia mengeluarkan empedu ular lalu memakannya. Rasa empedu terasa pahit dan pedas, tetapi setelah itu masuk ke dalam tubuh, perasaan panas dan menyala menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi dalam empedu ular dapat memperkuat jiwa seseorang dan memurnikan kekuatan sejati. Pengadilan ini memang penuh dengan harta. Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya saat ekspresi puas muncul. Menjadi jenius yang diakui di klan, ia tahu banyak tentang pil dan racun. Kakak Zhao, kau jenius pil, kau harus tahu cara mendetoksifikasi racun ini. Quan Chen tersenyum. Tidak ada obatnya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia memandang Quan Chen seperti sedang melihat orang yang sudah mati. Dia mengabaikan permintaan dan kutukan Quan Chen dan mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, di mana kamu akan lari? Sosok Zhao Feng melintas ketika dia menangkap ular beracun bayangan abu-abu lainnya. Seperti sebelumnya, Zhao Feng mengeluarkan empedu ular dan memakannya. Empedu bisa memperkuat tubuh dan memurnikan kekuatan sejati menciptakan fondasi yang kuat bagi Zhao Feng untuk mencapai langit ketiga. Lin Fan dan Ran Xiaoyuan keduanya tertegun dan linglung. Benteng Grey Shadow Poisonous Snake bersembunyi dan bergabung dengan sekitarnya, tetapi Zhao Feng sekali lagi menemukan dan membunuh ular itu. Setelah sedikit waktu, racun di tubuh Quan Chen perlahan memudar. Beraninya kau menipuku, kata Quan Chen marah. Racun itu bisa dilawan balik dengan penanaman langit keempatnya. Kata-kata Zhao Feng saat itu mungkin hanya mencoba untuk menakuti dia. Saya tidak berbohong kepada Anda. Ular itu tidak bisa mengancam orang-orang di langit keempat dari alam ascendet, jadi tidak perlu obatnya, kata Zhao Feng main-main. Sebenarnya sangat mudah untuk menyembuhkan racun. Yang dibutuhkan hanyalah berada di langit kedua dari alam yang terangkat dan mengalirkan darah dan kekuatan sejati mereka ke seluruh tubuh mereka. Zhao Feng hanya memberitahu Lin Fan dan Ran Xiaoyuan tentang hal ini secara rahasia. Zhao Feng adalah satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan di antara mereka yang memasuki gua kelelawar. Tentu saja, ada orang lain yang mungkin mengenal kedokteran dan itu adalah Liu Yue. Tuannya adalah nenek Liu Yue,
ahli pil terbaik di klan. Menjadi muridnya, Liu Yue seharusnya belajar banyak. Ayo pergi. Ekspresi Quan Chen sangat jelek, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng seperti ikan di air saat ini dan dia jauh lebih cocok untuk bertahan hidup. Selanjutnya, baik Lin Fan dan Ran Xiaoyuan tampaknya mendengarkan Zhao Feng. Untuk 1 hari berikutnya dan 1 malam berikutnya, kelompok 4 mengintai labirin. Setiap sesekali, mereka akan menghadapi serangan kelelawar darah hitam. Selain itu, ada juga binatang buas xiao berbahaya yang bersembunyi di gua-gua seperti Grey Shadow Poisonous Snake, kupu-kupu dan bahkan ular sanca. Zhao Feng sepertinya mengendalikan segalanya dan dia hanya membantu Lin Fan dan Ran Xiaoyuan sekali atau 2 kali. Quan Chen adalah orang yang menghadapi segalanya dan dia sangat lelah sementara Zhao Feng dan rekannya, seperti ikan di air. Dalam perjalanan, Zhao Feng membunuh banyak ular dan memakan empedu mereka, yang memungkinkannya mencapai persyaratan yang diperlukan untuk menerobos ke langit ketiga. Oleh karena itu, ia memberikan beberapa empedu kepada Lin Fan dan yang terakhir sekarang telah mencapai tahap akhir Sky kedua karena buah spiritual ungu dan empedu ular. Zhao Feng ini terlalu aneh. Rambut Quan Chen berdiri tegak. Di bawah situasi ini, bukan saja dia tidak dapat menghitung Zhao Feng, dialah yang menghadapi bahaya setiap saat. Untungnya, ia berada di langit keempat dari alam yang terangkat, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Quan Chen memutuskan untuk berpisah dengan Zhao Feng karena dialah yang selalu dalam bahaya. Ini kebetulan yang terlalu besar. Dia merasa seperti Zhao Feng telah menghitungnya setiap waktu. Kami sudah di sini sebelumnya. Tiba-tiba Zhao Feng berkata sambil menunjuk persimpangan. Di tengah jalan, dia terus menyempurnakan peta di benaknya, tetapi peta itu belum sepenuhnya selesai. Zhao Feng menganalisis dan memperkirakan bahwa mereka seharusnya berjalan sekitar sepertiga dari jalan dan di hari lain, mereka harus dapat menemukan posisi pintu keluar. Saudara Zhao, karena ingatan dan kecepatan reaksi Anda begitu hebat, mengapa Anda tidak memimpin? Quan Chen dengan sengaja berkata. Tentu, Zhao Feng segera menjawab. Dengan cara ini dia bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya dan menemukan jalan keluar. Hasilnya adalah jalan Zhao Feng memiliki tingkat pertemuan yang sangat tinggi dengan kelelawar darah hitam. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kelelawar di sana. Zhao Feng merasa tidak nyaman seperti ada sarang kelelawar di depan. Tepat ketika dia memikirkan ini, sejumlah besar pekikan dapat terdengar dari daerah di depan. Sow sow sow, suara binatang terbang tanpa batas terdengar dari dalam gua. Mundur, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Sosoknya melintas tepat ketika pekikan yang menggetarkan hati yang mengandung energi mental terdengar. Semua orang merasa pikiran mereka sakit dan telinga dan hidung Lin Fan membocorkan darah. Detik berikutnya, yang padat, penuh 100 kelelawar darah hitam melompat pada 4. Pemimpin kelelawar, di bagian depan, memiliki lebar sayap 2-3 meter dan setiap pukulan yang dia lakukan akan meniup debu ke udara. Itu adalah Raja Kelelawar dan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, yang menyebabkan kekuatan sebenarnya dari kelompok itu kehilangan kendali. Budidaya kelelawar itu mungkin dekat dengan langit kelima. Melihat sekelompok kelelawar hitam, rambut Zhao Feng berdiri. Tapi untungnya, pekikan dari Raja Kelelawar tidak memengaruhinya. Keempatnya dikepung dan berjuang keras. Pada titik kritis, mereka menggunakan gerakan membunuh mereka. Palem Wind Petir, Zhao Feng menyodorkan satu demi satu telapak tangan, yang membunuh beberapa kelelawar setiap saat. Teknik pedang gelombang kembali. Lin Fan memegang pedang panjangnya dan dia melambaikannya di udara, menyebabkan gelombang udara yang menyelimuti kelelawar di dekatnya. Quan Chen memiliki kultivasi tertinggi dan ia bekerja sama dengan Ran Xiaoyuan untuk melawan Raja Kelelawar. Raja Kelelawar memekik beberapa kali, yang mempengaruhi kesadaran mereka dan Quan Chen dan Ran Xiaoyuan tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, kelelawar darah hitam di dekatnya bertambah jumlahnya dengan masing-masing setidaknya di langit 1. Hancurkan! Quan Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang perunggu panjang dan dia mengiris ke depan. Pedang yang satu ini langsung membunuh puluhan kelelawar dan meninggalkan bekas darah yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa dilihat pada Raja Kelelawar. Satu pedang itu telah memaksa Raja Kelelawar untuk mundur. Senjata mortal tingkat menengah. Zhao Feng sedikit terkejut. Itu adalah senjata kelas menengah, sama seperti Liu Yuer. Tapi itu 2 kali hingga 3 kali lebih kuat dari ketika di tangan Quan Chen. Kesempatan bagus untuk membunuh Raja Kelelawar.
Mata Zhao Feng menyala, menjalankan. Namun, Quan Chen tiba-tiba berbalik dan mengiris berat ke salah satu pintu keluar sebelum menuju ke arah itu. Menjalankan. Tindakan Quan Chen membuat Zhao Feng terkejut karena jika Quan Chen dan Ran Xiaoyuan bertahan agak lama, mereka bisa membunuh Raja Kelelawar. Tapi Zhao Feng tidak tahu bahwa Quan Chen ingin meninggalkan Zhao Feng. Jalankan secara terpisah. Menghadapi kelelawar yang begitu banyak, Zhao Feng segera membuat keputusan. Kebetulan, ada banyak jalan di sini. Quan Chen memilih satu, sedangkan Ran Xiaoyuan memilih yang lain. Karena Lin Fan ingat apa yang dikatakan Zhao Feng, keduanya mengambil jalan yang sama. Quan Chen dan Ran Xiaoyuan keduanya adalah murid penatua dan klan master, yang berarti bahwa mereka berdua memiliki trik tersembunyi mereka sendiri. Pikir Zhao Feng dan dia tidak memanggil Ran Xiaoyuan. Kelompok kelelawar segera dibagi menjadi 3 dan Raja Kelelawar dituntut setelah Quan Chen. 2 kelelawar lainnya di langit ketiga dari realem Ascended keduanya memimpin sekelompok kelelawar dan dituntut setelah Ran Xiaoyuan. Zhao Feng dan Lin Fan tidak beruntung. Ada total 4 kelelawar di langit ketiga yang memimpin gerombolan kelelawar darah hitam mengikuti mereka berdua karena ada lebih banyak orang di sini. Sialan, sangat sial. Petik 2. Zhao Feng mengutuk ketika dia menyadari bahwa jalan di depan adalah jalan buntu. Kelelawar yang mengikutinya berjumlah 70-80 dengan 4 pemimpin di langit ketiga dari alam Ascended. Saudara Zhao, jangan khawatir tentang saya. Anda berjuang keluar. Petik 2. Lin Fan mengerti bahwa Zhao Feng jauh lebih kuat darinya dan selama yang terakhir tidak bertemu Raja Kelelawar ia bisa melarikan diri. Tidak ada kesempatan. Zhao Feng berdiri di mana dia berada dan menggelengkan kepalanya. Kelelawar 70-80 darah hitam itu memekik satu demi satu, mengirimkan gelombang-gelombang sonik yang menyelimuti keduanya dalam energi mental. Pekikan bersama bahkan tidak bisa dihalangi oleh para pembudidaya di langit keempat dari alam yang terangkat. Celepuk, darah mengalir keluar dari mulut, telinga, dan hidung Lin Fan saat dia pingsan. Lebih baik begini, Zhao Feng berdiri di pusat serangan energi mental dan dia mengedarkan kekuatan sejatinya untuk memblokir energi mental. Di dalam dimensi mata kirinya, cahaya biru telah mencapai 2 kaki 2 inci dan terus menyerap energi mental dari serangan itu. Zhao Feng perlahan melepas penutup matanya saat rambutnya bergetar karena angin. Pembunuhan energi mental. Mata biru yang tajam melepaskan aura kuno muncul, seperti itu adalah penguasa kegelapan.